Pernahkah kamu bertanya, seberapa nyata dunia SpongeBob SquarePants? Di balik tawa, kegilaan, dan warna-warni ceria Bikini Bottom, tersembunyi fakta-fakta biologis yang mengejutkan. Karakter-karakter lucu ini ternyata berasal dari makhluk nyata di dasar laut. Siapakah mereka sebenarnya? Apa rahasia biologis di balik SpongeBob, Tuan Crab, Squidward, dan Gary Sisiput? Inilah perjalanan ke dunia bawah laut, yang lebih nyata dari yang kita bayangkan. SpongeBob SquarePants. SpongeBob mungkin tampak seperti spons dapur biasa, kuning, kotak, dan penuh lubang. Tapi tahukah kamu bahwa ia mewakili salah satu makhluk paling kuno di lautan? Spons laut, atau porifera, adalah organisme multiseluler yang hidup di laut sejak ratusan juta tahun lalu. Mereka tidak punya otak, tidak punya jantung, bahkan tak memiliki sistem saraf. Tapi mereka hidup dan berperan penting dalam ekosistem laut. Mereka menyaring air, menyerap partikel makanan, dan bahkan menghasilkan senyawa kimia yang bisa melawan kanker. Berbeda dengan SpongeBob, spons laut tidak berjalan, tidak memasak burger, dan tentu saja tidak tertawa seperti manusia. Fakta menariknya, bentuk spons laut aslinya lebih mirip gumpalan berpori, jauh dari bentuk kotak bersih SpongeBob. Jadi SpongeBob adalah kombinasi antara spons laut dan spons buatan manusia. Inilah perpaduan fiksi dan realita yang membuat karakternya begitu unik. Kenapa kalian tidak gunakan uang yang diberikan? Tuan Krabs. Dengan tawa khas dan obsesinya pada uang, Mr. Krabs adalah ikon dari keserakahan. Tapi dari sisi biologis, dia adalah representasi dari krustasea yang tangguh, kepiting laut. Kepiting memiliki cangkang keras dari kalsium karbonat yang melindungi tubuhnya. Mereka berjalan menyamping, menggunakan sepasang capit untuk bertahan dan mencari makanan. Tuan Krabs digambarkan sebagai kepiting merah, spesies yang umum ditemukan di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Namun dalam kenyataannya, kepiting tidak bisa berbicara, bekerja di restoran, atau membesarkan anak paus. Tapi mereka punya satu kesamaan penting dengan Mr. Krabs. Mereka sangat protektif terhadap sumber makanan mereka. Apakah Tuan Krab pelit karena sifat biologisnya? Mungkin tidak, tapi di dunia hewan, mempertahankan sumber daya adalah naluri dasar untuk bertahan hidup. Bekerja, Tuan Krabs. Oh, tunggu sebentar. Ada Squidward. Namanya adalah Squidward, tapi secara visual, dia lebih mirip gurita daripada cumi-cumi. Gurita adalah makhluk laut dari kelas Cephalopoda, terkenal karena kecerdasannya. Mereka memiliki 8 lengan, bisa memecahkan teka-teki, dan bahkan punya kemampuan kamuflase luar biasa. Namun Squidward hanya punya 6 tentakel. Keputusan animasi yang dibuat agar lebih mudah digambar. Ia digambarkan sebagai karakter yang sarkastik dan artistik, dan itu cocok. Karena gurita dikenal memiliki otak yang kompleks, bahkan memiliki neuron di tiap lengannya. Squidward adalah representasi dari makhluk cerdas lautan yang muak dengan SpongeBob tetangganya. Berkata di TV, aku ingin membeli rumah kalian dan kami... Sandy. Satu-satunya mamalia di Bikini Bottom adalah Sandy Cheeks, seekor tupai dari Texas. Sesuatu yang mencurigakan terjadi di... Tupai pohon hidup di darat, dan Sandy mengenakan pakaian menyelam agar bisa bertahan di bawah laut. Di dunia nyata, tidak ada mamalia darat yang bisa hidup di dasar laut tanpa bantuan alat. Namun Sandy adalah representasi sains dan petualangan. Ia meneliti lingkungan bawah laut dan sering jadi suara logika di antara kekacauan karakter lain. Sebuah gambaran dari semangat eksplorasi manusia terhadap laut. Karakter ini mengingatkan kita bahwa dunia bawah laut masih penuh misteri, dan kita butuh peneliti pemberani untuk memahaminya. Jerry. Gary, hewan peliharaan SpongeBob, mengeong seperti kucing. Tapi bentuknya jelas menunjukkan bahwa ia adalah siput. Siput atau snail adalah moluska bertubuh lunak dengan cangkang spiral. Mereka bergerak lambat dengan otot kaki besar dan mengandalkan lendir untuk meluncur.
Mereka memiliki mata kecil di ujung antenanya, persis seperti Gary. Namun di dunia nyata, siput tidak mengeong, tidak bisa membaca, dan tidak memiliki emosi seperti manusia. Nyonya Puff. Nyonya Puff adalah guru mengemudi SpongeBob yang sangat trauma. Tapi ia juga representasi biologis dari ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan unik untuk menggembung menjadi bola berduri saat terancam. Ini adalah mekanisme pertahanan untuk membuat mereka sulit ditelan predator. Nyonya Puff pun menggembung setiap kali mengalami stres di kelas, referensi langsung pada kemampuan alami ikan buntal. Namun dalam kenyataannya ikan buntal tidak bisa berbicara, dan tentu tidak bisa mengajar mengemudi. Pearl. Pearl adalah anak perempuan Tuan Krabs, meskipun dia seekor paus. Ini masalah wanita. Lebih tepatnya, Pearl adalah paus sperma, Physeter macrocephalus, mamalia laut terbesar yang punya gigi. Mereka menyelam hingga ribuan meter untuk memburu cumi-cumi raksasa di kedalaman samudra. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa Mr. Krabs, seekor kepiting, punya anak seekor paus? Jawaban resminya tidak pernah dijelaskan. Namun Pearl tetap jadi simbol remaja yang penuh semangat, sekaligus pengingat bahwa dalam SpongeBob, logika tidak selalu diperlukan. Larry si lobster adalah ikon kebugaran Bikini Bottom. Tapi apakah lobster sungguhan sekuat itu? Lobster adalah krustasea kuat yang hidup di dasar laut. Mereka memiliki 2 capit besar yang digunakan untuk berburu dan bertahan. Tubuh mereka tertutup eksoskeleton keras, dan mereka bisa hidup selama puluhan tahun. Namun dalam SpongeBob, Larry lebih sering tampil sebagai penjaga pantai, berotot, percaya diri, dan agak bodoh. Sebuah interpretasi fiktif dari makhluk yang sebenarnya cukup kompleks secara biologis. Patrick Star. Patrick Star adalah sahabat karib SpongeBob. Ia digambarkan sebagai karakter yang lambat berpikir, malas, dan sering memberikan solusi konyol, namun tak jarang penuh kejutan. Tapi dari mana inspirasi karakter ini berasal? Jawabannya, bintang laut, atau dalam istilah ilmiah disebut asteroidea. Bintang laut adalah hewan laut berduri dengan tubuh simetris radial dan biasanya memiliki 5 lengan. Mereka tidak memiliki otak maupun darah. Sistem saraf mereka tersebar di tubuh, dan mereka bergerak menggunakan kaki tabung mikroskopis yang terletak di bawah tubuh mereka. Menariknya, bintang laut bisa meregenerasi lengan yang hilang, bahkan seluruh tubuhnya bisa tumbuh kembali dari 1 lengan saja, kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki banyak hewan lainnya. Patrick mungkin tampak seperti lelucon dalam dunia SpongeBob, namun inspirasi biologisnya, bintang laut, adalah makhluk menakjubkan yang menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak berarti kelemahan. SpongeBob bukan sekadar kartun anak-anak. Ia adalah karya yang menyatukan dunia nyata dan fantasi dalam bentuk paling unik. Setiap karakternya punya akar biologis yang nyata, meskipun telah dimodifikasi oleh kreativitas tanpa batas. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.